Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin salat zuhur yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang memudahkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, termasuk umat-umat yang kemudian memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang cinta kepada Nabi itu insya Allah kita semuanya, mau yang muda, mau yang tua, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang ustadznya apa jamaahnya, mau yang sholatnya rajin ataupun yang masih preman, begitu Pak. Ibaratnya kalau ditanya cinta sama Nabi Muhammad, jawabannya pasti cinta. Kompak semuanya akan menjawab satu hal yang sama. Tapi kita tahu bahwasanya cinta itu tidak cukup hanya diucapkan semata. Cinta itu butuh pembuktian. Ini makanya semoga kita termasuk orang-orang yang bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara membuktikannya? Ya minimal namanya orang cinta itu Pak pasti akan banyak mengingatnya, pasti akan banyak menyebut-nyebutnya. Ini satu hal yang tidak perlu dalil lagi itu Pak ya. Orang kalau cinta sesuatu pasti ingat terus bawaannya. Nah, kita ingat sama Nabi, cinta sama Nabi berarti harus selalu ingat. Ketika selalu ingat berarti banyak membaca sholawat. Itu salah satu bukti cinta. Jadi kalau sehari semalam kok nggak ada sholawatnya, ini berarti diragukan kecintaannya. Atau mungkin sholawat, alhamdulillah Ustaz, saya tuh tiap hari itu baca sholawat. Kapan? Ya setiap tasyahud akhir itu saya baca sholawat. Nah ini kira-kira sholawat karena cinta atau sholawat karena kalau nggak sholawat nggak sah sholatnya? Ini. Jadi kan masih belum bisa dikatakan prestasi. Kenapa? Melakukan kewajiban itu prestasi atau bukan Pak? Itu kewajiban. Tidak perlu dipuji orang yang melakukan kewajiban. Orang yang melakukan lebih dari kewajiban itulah yang mendapatkan ujian. Kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini sunnah yang gampang aja Pak. Kalau harus tahajud sampai kaki bengkak kayaknya bukan kelas kita. Puasa Daud itu juga bukan kelas kita. Ya alhamdulillah kalau yang sudah melakukan itu alhamdulillah. Kalau yang belum melakukan ya cari sunnah-sunnah yang gampang aja lah. Ibaratnya kalau kita kayak bangun tidur itu, yang pertama kita lakukan itu baca doa atau nyari HP. Nah ini kan jadi masalah nih kan. Nah kemudian apalagi kita kalau pakai sepatu tuh kanan dulu atau kiri dulu. Nah nih, padahal kan gampang. Cuman tinggal ya sudah mungkin terbiasa untuk tidak memperhatikan kanan dulu atau kiri dulu, ya kita perhatikan. Toh mau kanan dulu atau kiri dulu kan tetap dua-duanya bakalan kepake kan. Jadi tidak perlu ada effort lebih untuk melakukan sunnah ini. Ya tinggal kanan dulu deh, gitu aja Pak. Toh kanan dulu atau kiri dulu kan ujung-ujungnya semuanya kepake. Artinya tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk melakukan sunnah ini. Beda sama sedekah. Oke, sedekah agak susah tuh Pak, agak berat. Tapi kalau pakai sepatu kanan dulu kan insya Allah ya kita pakai sepatu gitu kan ya. Masuk ke masjid kanan dulu, masuk ke toilet kiri dulu, minum dengan tangan kanan, baca bismillah, duduk. Itu kan satu hal yang tak kira bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Kalau model sodakoh itu kan kayaknya tidak bisa dilakukan oleh setiap orang kan gitu Pak ya. Dan ya hukumnya sunnah pun namanya sunnah nggak harus gitu. Tetapi tetap orang cinta itu harus memiliki keinginan atau terinfluence dengan orang yang ia cinta. Itu sudah satu konsekuensi logis. Orang kalau suka sama Ronaldo itu pasti pas selebrasi kalau dia ngegolin itu pasti kayak gitu tuh Pak. Tahu lah ya.
Padahal apakah sebagus seindah golnya Ronaldo? Ya kagak gitu. Terus kalau Pak main bola harus pakai nomor 7. Terus apalagi Pak, sepatunya sama, bajunya sama, potongan rambutnya kalau bisa dibikin sama. Pantas nggak pantas urusan nanti, yang penting sama dulu gitu. Kenapa? Karena cinta. Nah, harusnya kita kepada Nabi juga melakukan hal yang demikian untuk membuktikan bahwa kita itu cinta sama Nabi. Itu paling tidak beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau cinta sama Nabi. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah SAW. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema lanjutan terkait muqaddimah daripada fikih muamalah. Kemarin sudah kita bahas beberapa prinsip dasar, ya, memudahkan. Kemudian yang menjadi substansi, yang menjadi patokan itu adalah substansinya. Kemudian segala sesuatu itu hukumnya halal awalnya, dan seterusnya. Maka satu hal berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai akad. Akad itu apa? Bagaimana syarat-syaratnya? Apa saja jenis-jenisnya? Karena memang di dalam fikih muamalah itu ya isinya akad. Yang menjadikan kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang itu ya akad itulah. Maka kita harus memperhatikan akad ini betul atau tidak. Dengan akad ini kemaluan itu bisa menjadi halal. Artinya beristimta itu bisa menjadi halal. Tapi kalau akadnya rusak, ya sesuatu yang halal pun bisa berubah menjadi haram. Ini maka akad ini meskipun cuma ucapan, tapi di dalamnya juga ada komitmen dan harus memenuhi syarat-syaratnya supaya bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bisa juga, Pak. Ya kayak kita menikahi istri artinya menghalalkan istri. Ketika seseorang kok mentalak istri berarti mengharamkan istri, kan begitu. Jadi ini adalah satu hal yang sangat krusial. Baik. Secara pengertian, akad itu sendiri kalau dari bahasanya itu artinya adalah aqada yaqidu, yang artinya mengikat. Makanya akad itu artinya mengikat, ada ikatan, ada komitmen. Seseorang sudah melakukan akad berarti ada ikatan. Yang nanti ikatan ini melahirkan hak dan juga melahirkan kewajiban dalam batasan-batasan tertentu yang sudah disepakati di dalam akad itu. Maka jika secara umum pengertiannya, secara istilah itu adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i. Jadi perikatan yang dilakukan oleh seseorang dengan komitmen yang menimbulkan hukum syar'i. Hukum syar'i itu maksudnya apakah perpindahan kepemilikan, apakah memiliki kewajiban tertentu dan seterusnya. Maka nanti ini umum memang. Contohnya misalnya seperti ya jual beli misalnya, atau misalnya akad memberikan sodakoh hadiah. Ketika sudah diserahkan maka itu menjadi milik orang lain. Kalau jual beli ini dua pihak, kalau sodakoh satu pihak. Walaupun nanti kalau pengertian secara khusus akan beda lagi. Kemudian misalnya nazar. Dari pengertian ini maka nazar itu pun juga termasuk akad. Seseorang bernazar itu berakad, meskipun itu adalah akad kepada diri sendiri, karena melahirkan kesimpulan hukum atau konsekuensi hukum bahwasanya dia wajib melakukan apa yang ia nadarkan, kalau tidak maka ada hukumannya atau ada konsekuensinya. Maka nadar itu pun juga masih bisa disebut sebagai akad dalam pengertian yang umum. Tetapi dalam pengertian yang khusus, maka ada beberapa pengertian. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Hannan binti Muhammad Husain. Ini beliau seorang di dalam suatu tesisnya. Beliau mengatakan, setelah menjelaskan banyak sekali pengertian daripada akad, beliau menyimpulkan begini: Rabtu ijabin biqabulin aw ma yaqumu maqamahuma ala wajhin masyru'in, yaitu pengikatan antara ijab dengan qabul. Apa itu ijab? Ijab itu adalah pengungkapan keinginan dari satu pihak. Qabul itu adalah menerima keinginan dari pihak lain itu. Ya, ijab, qabul. Maka penjual dan pembeli itu melakukan ijab dan qabul. Walaupun sebenarnya ijab itu dari pembeli atau penjual? Ya bisa dari dua-duanya. Pokoknya yang inisiatif duluan itu berarti ijab, yang kemudian merespon ijab itu namanya qabul. Ya.
Dan dalam perdagangan atau jual beli itu sebenarnya tidak ada penjual dan tidak ada pembeli, Pak. Penjual itu sama dengan pembeli. Jadi kita membedakan satu penjual dengan satu pembeli itu agak-agak rancu sebenarnya. Itu hanya batasan secara umum. Biasanya kalau pembeli itu yang memang bukan sebagai profesi. Kalau penjual itu yang sebagai profesi, kan biasanya gitu, Pak ya. Oh, ini penjual nih, kenapa? Memang profesinya jualan. Kalau pembeli pokoknya yang bukan profesinya jualan. Karena begini, Pak, kalau kita maknai jual beli adalah jual adalah orang yang punya barang, beli adalah yang punya uang. Bagaimana dengan kasus orang jual beli uang dengan uang? Apakah pembeli semua? Karena sama-sama uang nih, Pak, kan bisa dijual belikan kan? Atau bagaimana kasusnya dengan orang yang barter? Tukar barang dengan barang, siapa penjualnya? Apakah penjual dua-duanya? Ya bisa, makanya penjual dan pembeli itu ya sama saja. Ya penjual itu adalah pembeli, pembeli adalah penjual. Saya punya mobil, kemudian Bapak punya uang. Bahasa kitanya, saya menjual mobil saya kepada Bapak, kan begitu? Padahal bisa jadi saya membeli uang Bapak dengan mobil saya, boleh enggak? Masuk nggak? Kan sama saja, Pak. Makanya sebenarnya penjual dan pembeli itu nggak terlalu ngaruh, sehingga nanti dalam masalah akad itu tidak disebut biasanya ya. Siapa saja yang harus terlibat bukan penjual dan pembeli, Pak, tapi dua orang yang akad. Satu ijab, satu qabul. Karena penjual dan pembeli itu juga agak rancu. Nah, di sini artinya adalah terikatnya antara qabul ijab dengan qabul, ataupun sesuatu yang berlaku atau yang menggantikan ijab qabul, bisa jadi dengan saling memahami tanpa harus ijab qabul, bisa jadi dengan isyarat-isyarat tanpa harus ijab qabul, ya, ala wajhin masyru'in, dengan tataran atau dengan tata cara yang dibenarkan oleh syariat. Nah, menurut Wahbah Zuhaili, yang disebut akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Dua kehendak itu artinya satu berkehendak untuk melakukan, satu lagi menerima kehendak itu dan berkehendak juga gitu. Artinya kalau satu berkehendak kok satu tidak, ya nggak jadi, Pak, jual beli, nggak terjadi akad ya. Yang untuk menimbulkan suatu akibat hukum, kalau akad nikah yang menimbulkan halalnya, atau yang satu berubah status menjadi suami, yang satu menjadi istri, kemudian di situ ada kebolehan tetapi juga ada tanggung jawab. Kalau jual beli berarti, oh pembeli, misalnya nih kita pakai bahasa kita saja, oh pembeli kemudian berhak mendapatkan barang, si penjual berhak mendapatkan uang, ya, dengan kewajiban menyerahkan apa yang ia miliki, kemudian mendapatkan apa yang orang lain miliki. Terus apalagi misalnya syirkah atau qard atau hibah dan seterusnya, itu punya konsekuensi, menimbulkan hukum, baik menimbulkan kewajiban atau memindahkan atau mengalihkan ataupun menghentikannya. Jadi asalkan itu dua belah pihak, maka sah. Sehingga di dalam pengertian ini yang disebut akad hanyalah akad-akad yang berasal dari dua pihak. Yang hanya berasal dari satu pihak maka tidak disebut akad. Seperti akad talak. Seperti talak itu bukan akad, Pak. Kenapa? Karena talak itu tidak diharuskan ada dua pihak. Cukup pihak suami mengatakan saya ceraikan kamu, itu sudah jatuh. Tidak perlu menunggu persetujuan istri, tanpa harus ngasih tahu istri bahkan. Jenengan ngomong di sini, Pak, itu bisa sah talaknya, pulang-pulang sudah bukan istri. Ini makanya hati-hati betul dalam masalah talak ini, Pak. Banyak orang yang kemudian seminggu itu bisa menceraikan istri 5 kali, Pak. Udah kayak minum obat aja kan gitu. Kenapa? Karena enggak tahu. Padahal talak itu dalam satu kali pernikahan berapa jatahnya, Pak? Jatahnya cuma 2. Jatahnya cuma 2 yang bisa dirujuk. Setelah yang kedua ini kok dipakai, kemudian rujuk lagi, maka talak yang ketiga sudah tidak bisa dirujuk. Bisa sih dirujuk, tapi susah. Harus nikah dulu sama orang lain, harus berjima dulu, setelah itu harus nunggu dia diceraiin dulu, dan seterusnya. Wong nunggu nunggu perempuan yang baru nikah saja susah kok untuk nunggu jandanya gitu ya. Apalagi ini yang baru nikah, yang sudah lama nikah ya, naksir sama istri orang. Nah, udahlah saya sabar aja misalnya gitu, nunggu dia jadi janda dulu baru saya nikahin gitu misalnya. Itu aja lama, Pak. Itu padahal yang sudah lama nikahnya.
Apalagi kok kemudian yang memang baru nikah lagi, ini kan lebih lama lagi pastinya kan gitu. Sehingga itu susah. Nah, banyak orang kemudian mudah ngomong cerai itu karena tidak paham dengan konsekuensinya. Jadi saya itu sering kali dimintain fatwa, dimintain nasihat tentang Ustadz, suami saya atau mungkin Ustadz saya itu kalau marah suka ngomong cerai, dan itu sudah berkali-kali, mungkin 1000 kali ada kali hukumnya bagaimana. Ini kan repot, Pak. Mau bilang itu jatuh talak, kemudian berarti selama ini zina dan seterusnya, ya berat gitu ya. Tapi dibilang sah kok secara hukum, dikatakan itu talaknya nggak sah kok ya secara hukum sah. Jadi gimana? Ini makanya penting sekali bagi yang belum nikah atau kalaupun sudah nikah tapi belum tahu ilmunya, wajib untuk mencari tahu tentang ilmu nikah, itu wajib sekali. Nah, mungkin ada yang belum nikah di sini, kayaknya sudah semua ya. Paling yang kedua yang belum gitu Pak ya, tapi ya kayaknya tidak ada yang punya potensi kedua itulah, nggak usah lah Pak ya, satu aja lah. Oke, sedangkan Ibnu Abdin mengatakan akad itu adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Nah, pokoknya tadi akad itu dua orang melakukan, menyamakan keinginan, kemudian terjadi kesepakatan untuk merubah satu konsep hukum, untuk merubah sesuatu status, tergantung objek akadnya itu apa, tetapi syaratnya harus sesuai dengan kehendak syariah. Maka kalau tidak sesuai dengan kehendak syariah, itu tidak bisa disebut sebagai akad, atau kalaupun akad batil. Misalnya akad hutang piutang, ini kan harus kesepakatan dua belah pihak. Saya pinjamkan kamu uang 10 juta, tetapi nanti dikembalikan 11 juta ya. Oke, ini kehendak dari si ijab. Kemudian yang qabul, oke deh, enggak apa-apa, tapi setahun ya, durasinya. Oke, deal. Kesepakatan dua belah pihak untuk kemudian menimbulkan hukum syariat, menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu dia diperbolehkan menggunakan uangnya si A 10 juta, tapi mengembalikan 11 juta dalam tempo waktu tertentu. Ini kan dua keinginan yang kebetulan sama, ada antara ijab dan qabul itu ketemu. Tetapi ini juga tidak bisa disebut akad karena kurang syaratnya, yaitu tidak sesuai dengan syariat. Satu pihak rela, pihak yang lain juga rela, tetapi kerelaan ini tidak sah karena ada yang tidak rela, yaitu syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas yang namanya akad harus ketemu kerelaan dua orang ini, Pak. Kayak misalnya seorang mempelai laki-laki dinikahkan sama seorang bapak dari beberapa anak perempuan. Si bapaknya bilang, saya nikahkan kamu dengan Fatimah, ya itu anak nomor 1. Anaknya bilang, yang dinikahkan itu saya terima nikahnya Aisyah, yaitu adiknya. Bapaknya pengen nikahin si ini sama kakaknya, dianya pengen sama adiknya. Jadi berarti tidak ketemu antar keinginan ini, sehingga kalau ini juga belum bisa disebut sebagai akad. Oke. Kemudian yang berikutnya, urgensi dari akad ini. Apa sih urgensi dari akad ini? Urgensi dari akad ini adalah untuk kemudian menegaskan apa yang timbul, atau pertama fungsinya adalah menimbulkan konsekuensi hukum. Misalnya dalam jual beli berarti memindahkan kepemilikan, dalam akad nikah berarti menghalalkan status suami istri ini, di dalam akad hutang piutang berarti memperbolehkan untuk digunakan sementara tapi konsekuensinya mengembalikan. Akad sewa menyewa berarti membolehkan seseorang untuk memanfaatkan suatu barang dengan durasi tertentu dengan bayaran. Akad hibah berarti serah terima tanpa ada konsekuensi dan seterusnya. Selain itu juga untuk menegaskan bahwasanya ada kewajiban-kewajiban yang harus difahami dari masing-masing akad ini, sehingga ketika terjadi ketidaksepahaman setelah akad, itu dikembalikan kepada klausul akad yang terjadi. Sehingga sebenarnya kalau tidak ada akad, itu ya tidak ada perpindahan kepemilikan. Tapi ini juga kadang terjadi, Pak. Misalnya nih, contoh gampang adalah kasus suami istri, Pak. Suami ngasih istrinya pokoknya sebulan 5 juta. Sebulan 5 juta, yang mana ini nggak jelas akadnya, Pak. Jadi pokoknya ngasih 5 juta set gitu. Kemudian sama istri paham ini pokoknya dipakai untuk makan,
untuk biaya-biaya listrik, internet, ya segala macam lah, biaya dapur dan seterusnya. Dan ternyata dari 5 juta itu kadang sisa 1 juta, kadang sisa 1,5 juta, kadang malah sisa 2 juta dan seterusnya. Pokoknya kalau lagi musim pulang kampung itu Pak, biasanya sisanya banyak. Kenapa? Karena dari kampung dapat bawaan banyak, misalnya gitu kan. Jadi ini agak-agak agak dapat banyak begitu. Misalnya, nah yang 2 juta ini jadi nggak jelas. Dia di tangan istri, misalnya sama istri kemudian ditabung, apalagi dibeliin saham dan kebetulan bagus, kemudian naik harganya dan seterusnya, dapat dividen juga, dapat capital gain juga, misalnya begitu Pak. Yang mana bertumpuk, tetapi statusnya dari awal belum jelas. 5 juta ini apakah nitip kepada istri untuk dikelolakan supaya mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, yang mana kalau tersisa maka dikembalikan atau dipakai untuk bulan depan, atau pokoknya ini 5 juta syaratnya selesai seluruh kepentingan kita, sisanya buat kamu. Ini kan nggak jelas nih Pak. Mungkin kalau cuma 1 juta 2 juta nggak masalah, tapi katakanlah itu berjalan sampai 15 tahun, kemudian suaminya meninggal, kebetulan anaknya cuma 1 yaitu perempuan. Kemudian si perempuan ini, si suaminya ini meninggal, kan ahli warisnya ya ada istri, ya ada anak perempuan, tapi ada saudaranya suami. Nah, ini termasuk yang nanti akan berpotensi dipermasalahkan. Si istri bilang, lah ini kan saya yang mengelola, saya yang menyimpan ini, saya yang menumpuk ini sehingga ada jadi banyak, saya yang menginvestasikan sehingga berkembang. Maka ini punya saya. Tapi kata saudara-saudaranya suami, itu bilang, lah tapi kan ini dari duit siapa? Yang ngasih siapa? Ya suami sih, udah dibilang dihibahkan atau cuma dititip doang? Ya nggak ada keterangan lebih lanjut sih misalnya. Nah ini gimana nih Pak? Kan jadi masalah nih Pak ya. Nah ini makanya akad itu penting untuk kemudian mempertegas status dari suatu benda atau dari objek yang kemudian dijadikan sebagai objek akad itu. Nah itu urgensi daripada akad dalam fikih muamalah. Kemudian akad itu memiliki beberapa rukun dan beberapa syarat. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi di dalam akad, ya. Sedangkan syarat itu rukun termasuk mahiyatul akdi. Kalau syarat itu di luar itu semuanya, ya kayak kalau sholat itu rukunnya adalah baca Fatihah. Fatihah itu salah satu perbuatan sholat. Tapi kalau syarat sholat itu sesuatu yang di luar sholat harus terpenuhi, tapi di luar sholat. Kayak menutup aurat pakai sarung, itu syarat sholat atau rukun sholat Pak? Syarat atau rukun? Syarat. Makanya orang sholat kok pakai sarung itu nggak boleh Pak, karena harusnya pakai sarung dulu baru sholat, kan? Nah, kan harus duluan dulu. Masa sholat dulu baru pakai sarung? Ya nggak sah, karena pakai sarung bukan rukun. Kalau orang sholat kemudian baca Fatihah, sah atau tidak? Sah, karena Fatihah adalah bagian dari sholat. Tapi kalau pakai sarung bagian dari sholat atau tidak? Bukan, tetapi harus terpenuhi sebelum sholat. Itu perbedaan antara syarat dan rukun. Ada beberapa syarat atau rukun yang harus terpenuhi. Pertama, yaitu al-aqidan, 2 orang yang berakad. 2 orang yang berakad ini harus ada. Akad tidak boleh satu pihak saja, sebagaimana pengertian tadi, pengertian secara khusus namanya akad itu ada ijab, ada qabul. Makanya kalau kayak nazar itu dianggapnya bukan akad. Talak itu juga dianggapnya bukan akad. Ya meskipun nanti ada beberapa kesamaan dengan akad. Akad secara khusus bukan, tetapi dia akad secara umum saja. Nah, al-aqidan ini adalah 2 orang yang melakukan akad dan dia memiliki syarat. Syaratnya apa? Satu adalah ahliyatul wujub. Dia harus orang yang memenuhi ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub itu adalah orang yang punya hak dan punya kewajiban, orang yang pantas punya hak dan punya kewajiban. Maka syaratnya adalah, ya asalkan hidup sih sebenarnya selesai Pak. Semua orang hidup punya hak dan kewajiban. Mau dia gede, mau dia kecil, mau orang misalnya bahkan orang gila, bahkan anak kecil itu punya hak dan punya kewajiban. Anak kecil boleh punya hak untuk memiliki sesuatu. Orang gila pun punya hak untuk memiliki sesuatu. Yang mana dari hak memiliki sesuatu itu bisa jadi dia berkewajiban untuk membayar zakat.
Meskipun ya bukan dia yang mengeluarkan zakat, tapi orang lain walinya, tetapi orang gila pun punya hak untuk memiliki. Yang tidak punya hak untuk memiliki siapa? Yaitu orang yang sudah meninggal. Dalam Islam orang sudah meninggal tidak punya hak untuk memiliki. Sehingga orang kalau sudah meninggal, ya sudah, hartanya langsung otomatis berpindah kepada para ahli waris. Atau mungkin bayi dalam kandungan, itu punya hak atau belum, Mbak? Dia punya hak tapi agak gantung, Mbak. Makanya kalau ada warisan, kok misalnya suami wafat, meninggalkan satu anak perempuan yang sudah lahir dan satu janin yang ini diprediksikan laki-laki. Katakanlah ada saudaranya suami yang udah nunggu. Nih kalau anaknya kok laki-laki, maka para saudara-saudaranya suami itu nggak dapat. Tapi kalau anaknya kok perempuan, maka para saudara-saudara suami ini dapat. Atau kalau anak ini kok tidak sempat lahir dalam kondisi selamat, maka saudara-saudara itu dapat. Tapi kalau sempat lahir dan ternyata laki-laki, maka mereka nggak dapat. Nah, ini kan agak bingung nih, Pak. Kalau lahir laki-laki, ya sedih karena nggak dapat, tapi ya seneng punya ponakan, kan gitu ya. Tapi kalau meninggal, ya sedih karena ponakan meninggal. Tapi seneng, kenapa? Karena dapat warisan di sana gitu. Nah, ini maka anak bayi yang dalam kandungan itu punya hak, tapi haknya gantung. Haknya baru akan ada ketika dia lahir. Meskipun uangnya itu atau hartanya itu sudah ada semenjak dia belum ada. Orang kalau masih dalam kandungan belum dikatakan ada. Padahal bapaknya sudah wafat sebelum dia lahir. Ini kan berarti ada gap waktu nih, Pak. Padahal syaratnya adalah yang dapat warisan adalah yang hidup ketika almarhum wafat. Nah, ini udah hidup belum nih, Pak? Ini makanya masih digantungkan statusnya. Karena hidup itu harus hidup di luar rahim. Kalau hidup kok dalam rahim itu artinya belum terlalu hidup. Atau baru potensi hidup. Belum hakikat hidup. Nah, sehingga dia itu punya hak tapi masih gantung. Kalau sampai sempat lahir dan hidup, meskipun hidupnya cuma bentar, maka dia termasuk ahli waris. Oke, intinya seperti itu. Orang kalau meninggal tidak punya ahliyatul wujub. Selain punya ahliyatul wujub, dia juga harus punya ahliyatul ada. Tadi anak kecil itu adalah orang yang punya hak untuk mendapatkan sesuatu, untuk memiliki sesuatu. Sehingga meskipun kecil bocahnya, tapi dia dapat warisan, Pak. Meskipun anaknya gila, tetap orang gila itu tetap dapat warisan. Karena dia punya ahliyatul wujub, karena dia hidup. Tetapi tidak semua yang punya ahliyatul wujub itu punya ahliyatul ada. Ahliyatul ada itu artinya kalau bahasa Indonesia apa ya? Cakap hukum. Sholahiyatus syakhs li suduri tasarrufatu minhu au limumarasatiha wa mubasharatiha ala wajhin yata'adda bihi syar'an. Yaitu kepantasan seseorang untuk mentasarrufkan. Tasarruf itu apa ya? Untuk membelanjakan atau untuk melakukan akad-akad pada harta-harta yang ia miliki sendiri. Nah, maka yang tidak termasuk ahliyatul ada itu misalnya orang gila, anak kecil, safih yang kemudian idiot, kemudian apa lagi ya? Ya beberapa orang ini tidak punya ahliyatul ada. Artinya dia berhak menerima pemberian tapi dia tidak boleh memberi. Dia boleh dipinjami tetapi tidak boleh meminjamkan. Dia tidak boleh menjual dan dia tidak boleh membeli. Tentu dalam batasan tertentu. Kalaupun beli cireng, cilok itu karena dimakfu, tapi aslinya mereka semuanya itu tidak boleh melakukan jual beli. Sehingga kalau ada anak kecil kok jual beli itu nggak sah, Pak. Apalagi yang dijual kok pajeronya bapaknya gitu misalnya. Nah, dijual dengan harga berapa misalnya ditukar sama poin top up dalam game misalnya gitu kan, namanya bocah kan pikirannya ngegame mulu gitu misalnya. Ya udah pokoknya kamu bisa di warnet sini selama 1 tahun gratis tapi tukar sama pajero bapakmu bawa sini misalnya gitu. Ya anak kecil bisa jadi mau. Tetapi itu tidak sah karena dia tidak punya ahliyatul ada, tidak punya kecakapan hukum untuk melakukan transaksi-transaksi. Orang lebih seperti itu. Itu yang pertama, yaitu pihak kedua orang yang berakad. Kemudian yang berikutnya yaitu objek akad, mahalul akdi. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi oleh objek akad ini. Namanya jual beli harus ada barangnya. Tidak ada barangnya maka tidak bisa disebut sebagai jual beli. Apa saja? 1. Objek harus ada ketika akad dibuat. Jadi objeknya itu harus ada ketika akad dibuat.
Umumnya demikian. Maka kalau kita jual beli barang yang tidak ada itu sebenarnya tidak boleh. Kecuali nanti dalam akad salam itu akad pre-order berarti ya, atau istisna. Kalau akad salam itu artinya jual beli pakai spesifikasinya, kemudian barangnya dicarikan. Artinya kita tidak selalu punya barang, tetapi kita bisa punya akses kepada supplier yang punya barang itu. Itu namanya salam. Atau istisna. Kalau istisna itu kita pesen kepada orang supaya dibikinin, itu istisna. Ini kan agak beda nih. Kalau HP itu tentunya namanya salam. Kita jual HP kepada orang-orang padahal kita nggak punya HP, tapi kita kenal produsen HP. Maka kita namanya itu baik salam, jual beli salam. Itu sah selama barangnya bisa dipastikan ada ketika akad. Jadi tidak harus ada, tapi bisa dipastikan ada ketika akad itu. Oh tenang, bisa kok. Saya punya supplier A, B, C, D, E, F, G. Atau mungkin istisna juga demikian. Pokoknya nanti bisa diserah terimakan dengan spesifikasi yang sudah tertentu, dengan harga yang tertentu, dengan kuantitas dan kualitas yang sudah disebutkan, dan juga waktu penyerahan juga sudah ditentukan. Iya. Itu yang pertama, objek harus ada ketika akad dibuat. Kemudian yang kedua, barang yang menjadi objek akad adalah barang yang dibolehkan secara syariat atau namanya mutaqawwam. Dibolehkan oleh syariat atau mutaqawwam itu ada dua unsur. Satu, memiliki nilai harga. Dua, kebermanfaatannya diperbolehkan oleh syariat. Maka sesuatu yang tidak memiliki nilai harga tidak bisa dijadikan sebagai objek akad. Misalnya debu atau pasir atau tanah yang cuman segepok begini, buat apa Pak? Kan tidak ada nilai harganya, maka tidak boleh dijadikan objek akad. Atau yang kedua, ada nilainya, tetapi nilainya itu tidak bisa disahkan atau dibenarkan oleh syariat. Misalnya minuman keras, harganya mahal Pak. Bahkan ada beberapa negara yang salah satu pendapatan terbesarnya itu dari jual minuman keras misalnya. Tetapi dalam syariat Islam itu bukan harta. Kenapa? Karena penggunaannya tidak diperbolehkan oleh syariat. Ini makanya Pak, dalam masalah ini, hakikat harta, inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait masalah cryptocurrency. Oke, kalau emas kita sepakat Pak, ada fungsinya atau tidak? Jelas. Berharga atau tidak? Jelas. Semua orang mengatakan hal yang sama. Kebermanfaatannya sah menurut Islam atau tidak? Sah. Motor, mobil, kurang lebih semuanya sama. Tetapi kalau cryptocurrency ini, nah kalau rupiah bagaimana? Dia harta atau bukan? Dia berharga atau bukan? Berharga. Disepakati minimal oleh orang Indonesia dan di wilayah teritori Indonesia. Ya mungkin di tempat lain juga berharga, tetapi tidak seberharga di kita. Artinya tidak bisa dipakai, tetapi tetap masih memiliki harganya karena ada penjaminnya dari Indonesia. Tapi kalau cryptocurrency ini, sebagian menerima, sebagian menolak. Barangnya juga nggak ada, tetapi semacam ada dijanjikan ini itu menyimpan nilai, bisa menyimpan nilai yang nanti bisa naik atau bisa turun. Tetapi apa jaminannya? Ini agak susah. Ya jaminannya itu ownernya itu saja kan, yang mana nanti kalau ternyata ini kabur ya jadi masalah lagi dan seterusnya. Makanya banyak ulama yang kemudian tidak mengatakan bahwasanya cryptocurrency itu adalah harta karena secara kegunaannya itu masih tidak jelas. Tidak disepakati bahwa dia itu sesuatu yang berharga. Nilai hartanya di mana? Kalau nilai hartanya hanya karena dicari orang, kenapa kok dicari orang? Karena dijanjikan kenaikan value. Maka ini kan bukan ya hanya karena janji itu. Ya, coba kalau orang paling ujung siapa yang akan membeli lagi? Kan begitu. Ini kan jadi kayak skema Ponzi, kayak MLM doang. Misalnya seperti itu. Nah, kecuali kok memiliki satu underlying aset yang jelas misalnya gitu. Nah, ini baru bisa dikatakan sebagai harta. Oke. Ya, jadi barangnya harus mutaqawwam. Kemudian yang berikutnya, objek harus dapat diserahkan. Nah, ini tentu di dalam akad muawadhah terutama harus bisa diserah terimakan. Makanya kalau barangnya itu kok berupa motor, Pak. Saya jual Pak motor Ninja 250 cc yang 4 silinder, harganya cukup 10 juta saja Pak. Ini STNK-nya, ini BPKB-nya, ini kuncinya. Itu harganya kan murah Pak. Pasaran mungkin 40-50.
Oke, saya terima. Mana motornya Ustaz? Nah, motornya itu semalam dicuri Pak, pokoknya cari sendiri gitu. Nah, ini nggak sahih jual beli yang seperti ini. Kalau ketangkep, maka itu 10 juta menjadi milik Bapak itu motor semuanya. Tapi kalau nggak ketangkep, ya Bapak 10 juta cuma dapat STNK BPKB-nya doang, sama kuncinya, sama serepnya nih ada, sama stiker-stikernya misalnya gitu. Nah, ini nggak bisa. Harus barangnya itu bisa diserah terimakan. Kalau tidak bisa diserah terimakan, maka tidak disebut sebagai akad. Ya, tidak bisa disebut sebagai barang atau objek akad. Yang keempat adalah objek akad harus jelas dan bisa dikenali. Harus jelas dan bisa dikenali, meskipun dikenalinya itu hanya dengan spesifikasi saja. Tidak harus melihat langsung. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i harus dilihat langsung, Pak. Kalau zaman kita sekarang cukup lihat di gambar, cukup lihat di Shopee atau ya begitu-begitu Pak ya. Itu sah kita jual beli. Oh ya, barangnya seperti ini, dilihat dari beberapa sisi, ada kemudian deskripsinya. Oh, barangnya ini, bahannya ini, ukurannya sekian, cuttingnya begini, warnanya ini dan seterusnya, ukurannya seperti ini, maka sudah cukup dalam pandangan jumhur ulama. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu belum dinyatakan sah. Tidak sah akad jual beli kecuali barangnya bisa dilihat langsung, Pak. Kenapa? Karena katakanlah jual beli baju, zaman dulu itu belum ada produksi massal, Pak. Sehingga dibikinnya itu handmade satu persatu, sangat mungkin satu baju dengan baju yang lainnya itu ada perbedaan. Kalau sekarang kan kayak insya Allah bisa dibikin 1000 baju dalam waktu yang sama, dengan model yang sama, warna yang sama, cutting yang sama, persis. Secara kasat mata tidak akan pernah terlihat perbedaannya. Itu bisa. Sehingga tanpa melihat pun ya udah cukup. Karena spesifikasinya jelas. Insya Allah tidak akan ada gharar. Insya Allah semuanya akan rela. Tapi kalau zaman dulu ya memang agak wajar kalau mazhab Syafi'i sampai seketat itu, Pak. Makanya kalau kita masih menggunakan mazhab Syafi'i untuk jual beli online sebenarnya masih tidak sah itu, Pak. Tapi ya udah kan gitu ya. Ternyata mazhab yang lain lebih relevan untuk saat ini. Ini makanya kenapa kok Al-Qur'an itu tidak merinci banyak hal, tapi kebanyakan itu global, Pak. Karena kalau terlalu dirincikan itu pasti akan ada beberapa hal yang sudah tidak relevan lagi di suatu saat. Nah, ini kan akan menjadikan Al-Quran tidak relevan. Jadi masalah, Pak. Makanya Quran itu global-global saja. Sehingga nanti setiap zaman itu punya relevansinya sendiri-sendiri. Oh, kalau sekarang itu berarti maknanya ini itu begini. Zaman dulu, Pak, mengartikan Allah mengetahui apa yang dijanin itu cuman sekedar dia laki-laki atau perempuan. Kalau sekarang, ya itu bukan satu hal yang istimewa, Pak. Mengetahui janin itu laki-laki atau perempuan itu sudah bukan satu hal yang istimewa. Jadi berarti mengetahui yang lain lagi berarti. Kan gitu. Sehingga itulah fungsinya tafsir. Dan kalau ngomongin tafsir jangan bilang itu Quran, itu tafsir Al-Quran. Karena kalau tafsir Quran bisa salah, kalau Quran tidak mungkin bisa salah. Oke. Itu yang keempat, objek akad harus jelas dan dikenali. Kemudian yang ketiga, rukun daripada akad itu adalah harus adanya akad atau pernyataan kehendak atau sighatul akdi, yang mana ini juga memiliki beberapa memiliki beberapa syarat. Yang pertama, yaitu jalaul makna, jelasnya makna. Kamu bilang beli, ya beli. Kamu bilang ngasih, ya ngasih. Jangan kemudian di situ ada multi tafsir. Apalagi di dalam akad nikah tidak boleh dengan lafal kecuali ankahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan, saya kawinkan, hanya dengan kata-kata tertentu, Pak. Kalau jual beli masih bisa pakai kata-kata, Bu minta ininya satu, asalkan dia faham, kita faham ini maksudnya jual beli, selesai. Tapi dalam akad nikah tidak boleh kok pakai kata-kata saya kasihkan anak saya kepada kamu, saya serahkan anak saya kepada kamu, tidak sah. Harus pakai kata-kata saya nikahkan, atau kalau bahasa kitanya saya kawinkan. Ya Allah, nggak tahu nih, Pak, kawin itu sama kayak nikah dalam bahasa Arab. Nikah itu akadnya atau jimaknya, Pak? Kawin itu akadnya atau jimaknya? Ya, bisa bermakna dua-duanya kan, tergantung konteks. Nah, makna aslinya yang akad atau yang jimaknya? Ini dalam bahasa Arab juga jadi masalah, Pak. Nikah itu kata aslinya itu akadnya atau jimaknya? Karena nanti akan ada perbedaan konsekuensi.
Kalau makna aslinya itu adalah jima, berarti seseorang berjima dengan perempuan itu menjadikan anaknya mahram. Karena sudah dinikahi, yaitu dijimai. Tetapi kalau makna daripada nikah itu adalah akad, ya, makna aslinya itu adalah akad, maka selama belum diakadkan, meskipun sudah dijimai, tidak akan melahirkan kemahroman untuk keluarga dia. Makanya kalau dalam mazhab Hanafi, Pak, mohon maaf, selingkuh sama atau berjima sama ibu mertua itu merusak pernikahan dia dengan anaknya. Ini punya istri ini punya ibu, namanya ibu mertua. Terus si menantu ini berzina sama ibu mertua, itu otomatis nikahnya batal dengan istrinya. Kenapa? Karena menjadi mahram dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Kenapa? Karena yang disebut nikah itu adalah akad. Kan dia tidak akad sama ibunya, dia cuma jima. Ya bukan cuman, ini masalah besar. Tapi maksudnya tidak sampai melahirkan konsekuensi hukum atas pernikahan dia dengan anaknya. Nah, sedetail itu sebenarnya para ulama membahasnya. Oke, tapi yang jelas dia harus jalaul makna, harus terang benderang yang diinginkan oleh kedua pihak itu apa. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah kalau dalam akad kok cuman mu'atoh, saling memberi. Kayak kita di Indomaret itu tidak sah, Pak, karena tidak disebutkan akadnya, tidak ada ijab, tidak ada qabul, cuman saling faham bahwa dia mau beli, ini mau jual. Karena bagaimana seseorang bisa mengetahui hati seseorang tanpa dia ucapkan. Oke. Kemudian yang berikutnya harus ada tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Tadi bapaknya bilang saya nikahkan kamu dengan Fatimah, si yang dinikahkan saya terima nikahnya Aisyah. Ya beda nih, Pak. Dan ini sering terjadi. Ibu-ibu biasanya, Pak, ini bu satunya 100.000, berarti kalau 300.000, tapi kalau mau beli 5 nanti 450.000. Udahlah 250.000, set, langsung diambil. Bu, nggak bisa kalau segitu. Tapi dia merasa sudah dikabulkan, udah terima gitu. Padahal yang diskon itu kalau beli 5, kalau beli 3 belum diskon. Kadang begitu, Pak, ya. Udah diambil langsung set gini, langsung bayar. Bu, ntar dulu, belum beres ini akadnya. Maka ini tidak bisa, tidak sah akad seperti itu. Nah, ini harus hati-hati nih. Ya, insya Allah kalau bapak-bapak nggak terlalu lah ya. Uang disuruh beli, misalnya dibeli apa, beli kangkung 3.000, itu malu, Pak. Akhirnya beli 10.000, kayak mau hajatan, itu dapatnya banyak banget. Kok banyak banget, kan 3.000 aja cukup. Ya malu, masa 3.000 doang, hanya beli 10.000, Pak, segini. Ini buat hajatan sekampung itu, kan gitu. Bapak-bapak itu cenderungnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jazmul iradah. Jazmu iradataini, yaitu mengungkapkan dengan tegas apa yang diinginkan. Tidak sekedar mengungkapkan keinginan atas suatu hal. Misalnya begini, Pak. Yang namanya nadar adalah mengatakan saya bernadar mau melakukan ini jika seperti ini. Itu nadar. Kalau cuman saya kok kayaknya pengen gini deh, nanti kalau saya kesampaian ini saya mau kayak gini, saya pengen kayak gini. Itu bukan nadar, itu baru keinginan. Tidak jazm. Sama halnya dengan begini misalnya. Namanya talak itu harus jazm. Kalau cuman sekedar kamu mau saya ceraikan, itu bukan pernyataan itu. Itu belum ada jazm. Ya. Belum ada jazm. Jazm itu artinya menegaskan, penegasan, pernyataan yang tegas. Maka kalau mau kamu saya ceraikan, kalau kayak gitu, itu belum menceraikan. Kalau kayak gini terus saya pengen ceraiin kamu aja, itu belum jatuh talak. Atau misalnya, saya pengen kalau nanti meninggal saya pengen wakaf ini deh, saya pengen wasiat, itu belum wasiat, itu baru pengen. Nah, ini makanya kan banyak orang jadi masalah nih, Pak. Tapi dulu Bapak udah bilang saya pengen gini, saya pengen ngasih harta ini kepada sini. Itu akad atau kepengen, Pak? Sudah masuk akad atau belum itu? Belum. Kalau akad harus jazm, saya hibahkan ini kepada kamu. Kalau cuma bilang, saya pengen ini nanti itu buat kamu, itu belum akad itu. Bahkan wasiat pun belum akad. Nah, namanya akad harus jazm. Ada pernyataan tegas, saya pengen A, saya B. Saya melakukan A, saya melakukan B. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ijab dan qabul harus tersambung dalam satu majelis. Ini kalau dalam pernikahan prakteknya sih terlalu bermasalah, Pak.
Pokoknya saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar yang dibayar itu nih, saya terima langsung. Jadi gitu Pak ya. Saya terima gini. Pokoknya nggak boleh jeda sedikit pun, padahal bukan kayak gitu. Selama masih di satu majelis yang sama, ya, dan selama belum terlalu jeda terlalu lama, maka masih bisa dikatakan nyambung. Nggak harus kok langsung dengan mahar sekian, saya terima gini. Terus saksinya bilang, itu masih ada jeda dikit. Nggak harus begitu Pak, nggak harus ya memang akad nikah itu seumur hidup ya kebanyakan sekali. Tapi ya nggak usah sesakral itu banget gitu. Ya biasa aja gitu Pak. Ya, biasa saja, artinya sesuai kalau memang syarat rukunnya terpenuhi ya sudah sah, tetapi harus seperti itu, artinya harus satu majelis. Kalau sudah berpisah majelis maka akad itu sudah expire. Sehingga misalnya gini Pak, saya jual HP ini kepada Bapak dengan harga 2 juta. Terus Bapak nggak jawab, terus hari besok tiba-tiba datang, saya terima dengan harga 2 juta, itu sudah tidak sah. Harus diulang lagi. Kenapa? Karena bisa jadi saya menemukan penjual baru, pembeli baru, bisa jadi saya berubah pikiran dalam masalah harga, atau malah nggak jadi dijual, dan seterusnya. Jadi harus akad baru lagi kalau sudah terpisah secara majelis. Jadi nggak bisa yang qabul, lah kemarin katanya segini, ini segini, ya udah saya terima berarti ini punya saya. Nggak bisa, udah lewat. Itu kemarin, sekarang beda. Nah jadi yang menang tetap adalah yang mengatakan yang qabulnya tidak diterima, ya berarti sudah dianggap cancel, besok harus ijab lagi supaya qabulnya kemudian bisa diterima. Paham ya sampai di sini Pak ya? Jadi kalau ada persengketaan, kemarin dia sudah bilang menjual dengan harga sekian, kemudian hari berikutnya saya jawab iya, saya beli. Itu sudah tidak sah, sudah tidak berlaku, harus diijabkan lagi, harus tegaskan lagi. Pak, jadi dijual dengan harga sekian? Oh iya Pak, jadi, nih saya jual, oke saya beli, harus seperti itu. Kalau ternyata kok berubah pikiran, maka itu salahnya sendiri. Kenapa kemarin tidak dikabul? Kok malah kabulnya baru sekarang? Udah tidak sah. Nah itu syarat daripada ijab kabul. Nah ijab kabul itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Kalau dalam pandangan jumhur ulama, bisa lisan, bisa tulisan. Ya tentu ini kalau dalam akad jual beli Pak ya. Kalau akad nikah nanti tidak boleh secara tulisan, kecuali memang yang tidak bisa mengucapkan. Tapi kalau di dalam jual beli itu bisa, meskipun dia bisa ngomong, bisa cuman pakai tulisan. Bahkan nggak usah pakai tulisan, cukup sesama mengetahui perbuatan, cuman manduk sama manduk doang Pak. Nih ya, oke, itu selesai Pak. Ini ya, oke, gitu misalnya, itu selesai kalau dalam jual beli. Tapi kalau dalam akad nikah nggak bisa Pak. Akad nikah kok cuman gitu, aduh bahaya. Oke, 1 lisan, 2 tulisan, 3 pakai isyarat, 4 cuman pakai perbuatan. Isyarat itu ini. Oke, segini. Itu isyarat, tidak disebutkan. Kalau tulisan kan masih objeknya disebut, kemudian harganya disebut, Pak. Biasanya ini dalam kontrak-kontrak besar biasanya pakai tulisan. Walaupun sebenarnya akad itu, kalaupun dia sudah melakukan ucapan, akad itu sebenarnya di ucapannya, bukan di tulisannya. Tulisan itu hanya dokumentasi akad, supaya akad ini ada dokumentasinya. Ya kalau tidak harus pakai tulisan, pakai kamera atau video bisa juga mungkin sebenarnya diganti dengan itu supaya lebih praktis, lebih otentik. Karena kalau tulisan kita juga nggak tahu itu tulisan siapa kan gitu. Kalau video mungkin bisa lebih otentik gitu. Oke. Kemudian bisa pakai perbuatan yang tadi, cuman asal dia masuk ke supermarket terus ngambil, masukkan ke troli, kemudian ditaruh di depan kasir terus bayar, artinya dia mau beli. Cukup tanpa harus melakukan sesuatu, bahkan isyarat pun tidak. Oke, itu adalah pernyataan atau sihoh akad. Kemudian yang keempat, rukun daripada akad itu adalah tujuan akad. Tujuan akad ini harus ada, dan itu sesuai dengan syariat. Kalau jual beli berarti perpindahan kepemilikan. Kalau sewa menyewa berarti ibahatul manfaat, diperbolehkannya memanfaatkan sampai batas waktu tertentu dengan harga tertentu. Dan seterusnya ya. Kalau pernikahannya berarti istimta, kalau qarat ya berarti utang piutang dan seterusnya, dengan catatan atau dengan syarat tujuan akad ini adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariah. Misalnya mohon maaf, seorang perempuan buka jasa Pak, buka jasa tapi pelanggannya itu laki-laki nakal, itu ya punya dia, akadnya jelas, 1 jam, 2 jam, harganya sekian gitu misalnya, kan akadnya jelas semua Pak. Antara penjual dan pembeli juga melakukan
akadnya secara jazm, bukan saya pengen, tapi saya beli, saya jual, kan gitu Pak ya. Berarti kan sudah memenuhi syarat semuanya. Dua-duanya sudah balik dan dua-duanya waras dan seterusnya. Maka ini secara syarat-syarat sudah terpenuhi. Tapi ternyata tujuan akadnya itu bertentangan dengan syariat, maka jasa itu kemudian tidak diperbenarkan untuk disahkan dalam syariat Islam. Nah, itu adalah beberapa syarat dan rukun daripada akad, yang mana akad ini umum, bisa akad apa saja. Baik, untuk masalah klasifikasi akad itu ada apa saja, itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Lazim atau tidak lazimnya, kemudian berapa pihaknya mengikat atau tidak mengikatnya, waktunya apa segala macam, mungkin akan kita bahas di lain kesempatan insyaallah. Untuk materi saat ini kita cukupkan sampai di sini, semoga bisa difahami. Dan mungkin sebelum kita akhiri, jika ada 1-2 pertanyaan, monggo silahkan, jika ada Pak. Kalau tidak kita akhiri, kita tutup. Ada mungkin? Cukup? Jadi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya begini, akhir-akhir ini sering banyak pinjol atau penyelewengan. Ini kalau seandainya penyelewengan itu terjadi di keluarga atau mungkin di istri lah, istri dia bekerja di tempat bekerja, setelah bekerja dia mungkin ada penggelapan uang, itu tanpa sepengetahuan suami, dan suami itu sudah pernah mengingatkan jangan bekerja seperti itu. Nah itu kalau seandainya ada tagihan atau apa, itu suami itu berhak untuk menolak atau tidak itu. Baik, oke. Suami melakukan pinjol atau istri, terserah lah, mau suami atau istri lah gitu ya. Pokoknya satu pihak melakukan pinjaman online, yang mana itu sudah diperingatkan jangan, karena nanti jadi masalah dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata suaminya atau istrinya ke bawah-bawah. Apakah utangnya istri wajib dibayarkan suami? Jawabannya tidak. Apakah utangnya suami wajib dibayarkan istri? Jawabannya juga tidak. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra, kurang lebih begitu. Orang tidak menanggung kesalahan atau dosa orang lain. Tentu kewajiban amar ma'ruf itu kewajiban kita. Kalau kita tidak lakukan, secara akhirat kita bisa kena Pak. Tapi setelah kita melakukan pengarahan kok tetap tidak mau, ya seperti Nabi Nuh dengan istrinya, seperti Nabi Lut dengan istrinya. Kita tahu itu kan satu nabi, satu ahli neraka Pak. Tapi ya ada juga Fir'aun dengan Asiyah, kan gitu ya. Ya artinya itu satu hal yang kalau sampai kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita kenanya di situ. Tapi kalau sudah melakukan kok tetap tidak berhasil, itu sudah hak prerogatif Allah untuk kemudian memberikan hidayah seseorang atau menyesatkan seseorang. Nah, tetapi intinya, kalau istri kok melakukan penyelewengan, melakukan pelanggaran di tempat kerjanya dia, sehingga dia kena hukuman, dia kena denda dan seterusnya, apakah suami wajib untuk menanggungnya? Jawabannya tidak secara defaultnya. Tapi bisa jadi iya jika ada perjanjian pranikah lah atau apa. Itu karena kasus dia menyanggupi untuk menanggung apa yang menjadi tanggungan dia. Kalau ada itu. Tapi selama tidak ada, ya berarti masing-masing. Kenapa? Karena istri kalau punya gaji, boleh nggak istri beli emas diem-diem, beli perhiasan diem-diem? Nah masalah, nggak usah diem-diem. Suami tahu tapi suami ngelarang juga bodoh amat, Bang, duit-duit saya kok. Sama halnya dengan suami. Selama dia nafkah istrinya kok sudah selesai, dia mau beli apapun monggo. Meskipun saya tahu suami-suami di sini tuh respect sama istri sehingga tidak melakukan hal itu. Entah respect, dah takut ya, pokoknya begitulah gitu ya. Nah, tetapi secara hak dan kewajiban itu sebenarnya terpisah, Pak. Nah, kecuali kok ada tadi kesepakatan untuk saling menanggung, nah itu bisa jadi. Tapi selama tidak ada itu, berarti defaultnya terpisah. Maka tidak wajib bagi suami untuk melakukan untuk menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak istri. Apalagi kok sudah diingetin dan seterusnya. Tapi ya biasanya suami kan kasihan ya Pak ya. Kasihan ya sudah, gini deh, saya bayarin kamu, saya urusin semuanya urusan kamu, ya ini kesalahan kamu, tolong kedepannya jangan kayak gitu lagi. Tapi syaratnya saya boleh nikah lagi ya, misalnya gitu Pak. Nah, itu monggo, itu akad, itu transaksional, monggo. Karena dalam
dalam pernikahan itu ada sisi-sisi transaksionalnya memang gitu. Tapi insya Allah bisa dipahami Pak ya, itu bukan kewajiban suami atau bukan kewajiban istri. Masing-masing punya hak dan kewajiban sendiri. Kecuali nanti kok misalnya suaminya nggak ngasih nafkah, yang mana seharusnya mampu, ada tapi nggak mau ngasih karena mungkin dia punya ekspektasi apa sendiri, punya keinginan tersendiri gitu. Akhirnya istri mau nggak mau pinjam sama orang, ya adanya katakanlah pinjol. Maka itu bisa ditanggungkan, dilimpahkan ke suami karena hutang itu timbul karena suami. Karena suami yang tidak melakukan kewajiban. Tapi catatannya itu adalah kewajiban. Kalau cuma sekedar lagian saya pinjol tuh gara-gara kamu. Lah kok gara-gara saya? Ya kamu nggak ngebeliin saya iPhone 15, kan udah ada yang keluar ya Pak ya. iPhone 15, makanya saya pinjol mau nggak mau. Teman-teman saya udah ganti semuanya. Itu nggak ada urusan itu Pak. iPhone 15 itu kewajiban suami atau bukan? Bukan Pak. Orang HP-nya suaminya Xiaomi udah yang ibaratnya udah rusak begitu ya. Ada istri iPhone 15, ini kan begitu. Baik, insya Allah bisa dipahami Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Cukup ya. Insya Allah kita cukupkan karena lampu mati ini isyarat bahwasanya kita harus selesai. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, yang menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.